untuk ngeset waktu. Jadi sehingga untuk perkuliahan sebelumnya hanya 1 jam ya berlangsung ya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita tidak sampai ke berbicara tentang konjungtor ya. Oke, sekilas ya saya jawab pertanyaan Almaida dulu. Jadi konjungtor itu kan kata hubung ya, baik itu kata hubung antar dua kalimat utuh, baik itu frasa atau dua kata ya, itu disebut dengan konjungtor. Jadi di mana posisi sintaksisnya itu sama ya di dalam sebuah kalimat ya. Jadi mungkin bisa dilihat untuk pertanyaan Almeida pada kegiatan belajar 6, yaitu batasan dan ciri kata tugas ya. Ciri kata tugas yaitu tentang preposisi, kemudian salah satunya adalah tentang konjungtor ya. Jadi konjungtor itu bisa dibagi ke dalam 5 ya. Jadi ada konjungtor koordinatif, konjungtor subordinatif, kemudian konjungtor korelatif seperti pertanyaan Almeida, kemudian konjungtor antar kalimat. Dan yang terakhir adalah konjungtor antar paragraf, yang itu sering kita gunakan ya dalam sebuah tulisan. Jadi untuk konjungtor korelatif ya adalah dia ya seperti saya sebutkan tadi, menghubungkan dua kata atau dua kalimat yang memiliki hubungan ya, dan dia memiliki posisi yang sama sintaksis, yaitu posisi di dalam sebuah kalimat ya, dalam sebuah struktur kalimat ya. Jadi dari contoh mungkin bisa dilihat konjungtor korelatif itu adalah seperti baik maupun ya. Kalau dalam bahasa Inggris kita biasa gunakan not only but also gitu ya. Dalam bahasa Indonesia mungkin dicontohkan baik maupun gitu ya. Jadi dicontohkan di sini pada kalimat 61, teman-teman bisa melihat di sini dicontohkan baik Mira maupun Idayu tidak pernah gagal dalam ujian kenaikan tingkat itu. Jadi pada prinsipnya di situ Mira dan Idayu itu kalau kita pisahkan kalimat itu ada dua ya. Jadi Mira tidak pernah gagal dalam ujian kenaikan tingkat itu. Demikian juga Idayu tidak pernah gagal dalam ujian kenaikan tingkat itu. Jadi di sini korelatif yang menghubungkan dua posisi yang sama ya. Jadi menjadi kalau bisa kita katakan di situ ada pelesapan di dalam sebuah kalimat. Ya, ada bagian yang dihilangkan ya. Jadi di sini hanya diulang subjeknya yang menerima yang melakukan atau yang melakukan suatu pekerjaan ya, yaitu Mira dan Idayu di situ. Ya, jadi itu disebut dengan konjungtor korelatif ya. Kemudian juga ada tidak hanya tetapi juga ya. Jadi contohnya generasi muda tidak hanya dituntut untuk melek teknologi, tetapi juga harus menguasainya ya. Itu disebut dengan korelatif, itu korelasi ya, dua kalimat yang memiliki korelasi yang sama gitu ya. Jadi itu disebut dengan konjungtor atau kata hubung ya. Assalamualaikum salam Mbak Elis Komaria dan Mbak Yuli Kawati. Oke, saya absen dulu ya. Mbak Ulis hadir. Kemudian Mbak Yuli Kawati. Oke, hadir juga. Dan Suharmini. Ya, malam ini kita berbicara masalah modul 4 ya Mbak ya, Mbak Elis. Mbak Suharmini, waalaikumsalam Mbak. Oke. Jadi sedikit saya ulang ya apa yang udah kita pelajari pada minggu yang lalu, walaupun tidak habis, hanya 1 jam. Jadi pada minggu yang lalu kita berbicara masalah kata ya, kelas kata. Jadi kita
kata di dalam sebuah kalimat, ya, itu kita bisa bagi dalam beberapa kategori, ya, di dalam beberapa kategori, baik itu dalam bentuk sintaksis, ya, posisinya di dalam kalimat, maupun dalam bentuk semantis, yaitu maknanya, ya. Jadi kelas kata itu dibagi dalam beberapa buah, ya, seperti sudah kita sebutkan kemarin. Yang pertama adalah kata sebagai kata kerja atau verba, ya. Ya, jadi kata kerja itu bisa dibaca sendiri nanti, ya. Jadi di sini ada dikategorikan, ada kata kerja yang melakukan aksi, kemudian ada kata kerja yang menyatakan proses. Jadi aksi maupun prosesnya kita bisa melihat dari makna semantisnya, ya, maksud di dalam kalimat tersebut. Ya, jadi kita bisa melihat dari sebuah kalimat. Jadi yang menjadi kata kerja di situ, apakah dia melakukan suatu pekerjaan, yaitu aksi, atau dia mengalami suatu proses, ya. Jadi menjadi memang sudah menjadi sifatnya, ya, dia mengalami suatu proses gitu, ya. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris mungkin bukan sedang mengerjakan, mungkin kita bisa katakan adanya verb ing gitu, ya, tambah ing atau sesuatu pekerjaan yang sedang dikerjakan. Tapi di sini adalah yang menyatakan proses adalah dia, kita bisa melihat dia dalam bentuk keadaan sekarang gitu, dia tidak berubah, ya, dia mengalami perubahan dari satu keadaan menjadi keadaan yang lain. Jadi di sini dicontohkan seperti membeku, ya. Arti membeku itu kita secara semantis bisa kita maklumi bahwa membeku itu adalah suatu proses di mana dia dari keadaan cair menjadi keadaan padat, ya. Jadi itulah disebut dengan membeku, ya. Jadi itu disebut dengan verba. Kemudian juga ada verba yang menyatakan keadaan, ya. Oke, kemudian verba juga itu bisa kita turunkan, ya. Artinya sebuah kata kerja itu bisa kita dapatkan dari penurunan, ya. Jadi dari penurunan artinya ada suatu kata yang kata benda atau kata nominal, ya, atau kata adjektif, ya, itu bisa kita turunkan menjadi sebuah kata kerja, ya. Jadi ada kalanya, ya, dengan dengan perubahan pada sebuah bentuk kategori kata, ya, bisa berubah bentuk menjadi kata kerja gitu, ya. Seperti di sini bisa dilihat verba turunan, ya. Di sini curi, ya. Curi itu kata benda, ya. Kemudian atau kata, ya. Ya, kemudian dengan penambahan kata ke dan afik, ya, atau konfik, sufik ke dan afikan, prefik dan prefik ke dan sufikan, maka itu menjadi kecurian itu, ya, menjadi sebuah kata kerja gitu, ya. Jadi itu kata kerja itu bisa juga kita turunkan dari bentuk-bentuk yang lain, ya, dengan membentuk afik, ya, dengan memberi imbuhan atau dengan memberi awalan dan akhiran, ya. Itu disebut dengan kata kerja turunan, ya. Kita bisa turunkan dari kata-kata benda atau kata-kata yang bentuk yang lainnya. Kemudian ada juga kata kerja berdasarkan perilaku sintaksisnya, artinya di sini berdasarkan posisinya di dalam sebuah kalimat, ya. Jadi kata kerja itu juga ada kata kerja yang membutuhkan objek maupun kata kerja yang tidak membutuhkan objek, ya. Yang membutuhkan objek itu adalah kata kerja yang disebut dengan intransitif atau tak transitif, ya. Kemudian yang kemudian kata kerja transitif adalah kata kerja yang dia tidak membutuhkan objek. Kemudian setelah kata kerja itu kategori kata, ya. Kemudian ada adjektif, ya. Adjektif itu adalah kata sifat, ya.
itu kata sifat, itu yang menyatakan, memberi keterangan kepada kata benda, ya, kepada subjek atau kepada objek, ya, dia memberikan keterangan, ya, seperti merah muda gitu, yaitu disebut dengan kata sifat, ya. Jadi untuk mengetahui apakah itu kata sifat atau bukan, ya, kita bisa mengujinya, ya, dengan memberikan mengikuti beberapa tahap atau mengambil sesuatu ciri dari kata adjektif tersebut, ya. Jadi adjektif juga bisa dibagi ke dalam dalam beberapa kategori, yaitu ada untuk dia sebagai pembanding, ya, kemudian atau dia adjektif yang bertaraf, ya, tidak bertaraf, kemudian berdasarkan fungsi atributifnya juga, ya, di dalam posisinya di sebuah kalimat itu kita bisa posisi sebuah adjektif itu bisa di awal sebuah kata nominal atau di akhir kata nominal, ya. Jadi berdasarkan posisinya juga adjektif itu akan memberikan arti yang berbeda juga. Ya, ini masih modul berapa ya? Modul 3, ya. Saya ulang. Jadi ada beberapa kategori kata, yaitu kata kerja, kata adjektif, kemudian ada kata adverbial, ya. Kata adverb adalah kata yang menjelaskan kata kerja, ya. Jadi kalau adjektif adalah kata yang menjelaskan dia kata benda, ya. Kalau adverb dia bisa menjelaskan baik itu adjektif itu sendiri maupun kata kerja, ya. Kemudian setelah ada adverb, ada kata nomina, yaitu kata benda, ya, baik itu objek maupun yang menjadi subjek, ya. Jadi kata nomina itu adalah kata-kata benda, itu bisa mengacu pada manusia, binatang, atau benda-benda lainnya, ya. Kemudian ada kata pronomia, ya, kata ganti. Ya. Pronomia itu kata ganti orang, ya, seperti mereka, dia, ya, aku, ya, dan lain sebagainya, ya. Itu disebut dengan kata ganti pronomia, ya. Kemudian yang terakhir yaitu tentang kata tugas, ya. Kata tugas itu adalah kata preposisi, ya, yaitu kata depan dari sebuah kata, ya. Dia memberi tugas, ya, terhadap kata yang setelahnya, ya. Kemudian termasuk di sini adalah konjungtor, ya, kata hubung, itu juga disebut dengan kata tugas, ya. Oke, jadi di dalam bahasa Indonesia kita membagi kata tersebut ke dalam beberapa kategori, yaitu ada kata kerja, ya, kemudian ada kata sifat atau adjektif, kemudian kata adverb, ya, kemudian ada kata nomina, ada pronomina, kemudian ada kata tugas, ya, kata tugas. Oke, sekarang kita berbicara ke modul 4, ya, hubungan kalimat dan hubungannya antar kalimat, ya. Jadi setelah kita mengetahui ada pembagian kata, ya, kemudian kita berbicara masalah kalimat, ya, bagaimana pembentukan sebuah kalimat. Jadi bisa dilihat di layar, ini ada di pendahuluannya. Jadi di sini untuk modul 4 kita berbicara masalah, yaitu kita mempelajari tentang seluk-beluk kata tugas, ya. Kata tugas, kalimat, dan hubungan antar klausa dengan tujuan sebagai berikut, yaitu menjelaskan batasan dan ciri
kalimat serta bagian-bagian kalimat. Apa saja sih yang menjadi bagian-bagian sebuah kalimat, ya. Jadi sebagaimana kita ketahui, yang mungkin sering kita pelajari pada tingkat pendidikan sebelumnya, yaitu sebuah kalimat itu minimal dia ada subjek dan predikat, ya. Kadang-kalanya ada objek, ya. Itu untuk tergantung dari kata kerjanya, ya, apakah itu transitif maupun intransitif, ya. Kemudian struktur kalimat dasar juga kita harapkan kita pelajari di sini. Kemudian fungsi sintaksis unsur kalimat, kemudian peran semantis unsur kalimat. Kemudian di sini kita menjelaskan jenis-jenis kalimat, ya, yaitu kalimat tunggal, ada kalimat kalimat dari bentuk sintaksisnya, kemudian kalimat tak lengkap dan kalimat inversi, ya. Kemudian menjelaskan perluasan kalimat tunggal dan pengingkaran dalam sebuah kalimat. Kemudian yang terakhir adalah menjelaskan hubungan antar kalimat yang terdiri atas hubungan koordinasi, ya. Tadi pertanyaan Al-Maidah, ya. Di situ kita berbicara masalah conjunction di sini, ya, atau konjungtor, ya. Jadi bagaimana kita menghubungkan antara kalimat atau antar frase, ya, frase di dalam kalimat. Kemudian hubungan semantis antara klausa dalam kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat serta pelesapan unsur kalimat, ya. Tadi yang saya sebutkan, mungkin untuk yang konjungtor korelatif, ya, ini ada muncul pelesapan tadinya, ya. Jadi kalau kita lihat konjungtor itu sebenarnya ada dua kalimat utuh situ, ya, kalimat utuh yang lengkap subjek, predikat, objeknya, ya. Kemudian ketika hadir konjungtor situ, ya, ada bagian yang dihilangkan, ya, artinya kita mereduce, ya, menghilang, karena untuk membuat kalimat itu menjadi kalimat yang utuh, ya, menjadi kalimat efektif, ya, sehingga lebih mudah untuk dipahami, ya. Jadi itu fungsi dari konjungtor. Oke, saya absen dulu, ya, biar nggak lupa. Mbak Fitri Astutik. Kemudian yang terakhir Mbak Lailatul Fityah. Oke. Jadi kita lihat tentang apa sih itu yang disebut dengan kalimat. Jadi kalimat adalah satuan bahasa terkecil baik lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan, ya. Jadi itu adalah yang terkecil, satuan bahasa terkecil, ya, baik lisan maupun tulisan, ya. Jadi ketika kita berbicara, ya, baik itu tulisan maupun dengan lisan, ketika kita mengungkapkan suatu pikiran atau ide, ya, dan itu tersampaikan, ya, dan orang bisa mengerti apa yang kita maksud, itu disebut dengan sebuah kalimat, ya. Artinya kalimat itu memberi sebuah informasi, ya, ke lawan bicara kita, ya. Artinya apa? Untuk dia menjadi dimengerti oleh orang lain, maka kita akan membuat sebuah kalimat yang utuh gitu, ya, paduan dari beberapa kata yang memiliki fungsi yang masing-masing dalam sebuah kalimat, ya. Jadi kalau per kata mungkin itu tidak ada artinya, ya, tidak ada maknanya, tapi ketika kita hubungkan ada beberapa kata, ya, berdasarkan sintaksisnya, dia akan memberikan sebuah informasi, ya. Itu disebut dengan kalimat. Jadi secara lisan, ya, ketika kita berbicara, itu kalimat itu diiringi dengan alunan titi nada. Jadi ketika kita berbicara, kita untuk menyampaikan sebuah informasi ke lawan berbicara kita, ada kala kita memberikan stressing atau intonasi, ya, terhadap kalimat pengucapan itu atau setiap kata, ya. Jadi itu mengapa lisan itu lebih efektif daripada tulisan, ya, karena ketika kita menyampaikan tulisan, ya, kita tidak tahu bagaimana keadaan dari si penulis,
ya, maka lisan itu lebih dengan ada penambahan yang tidak bisa kita masukkan di dalam sebuah tulisan, seperti adanya tekanan, ya, atau naik turun, maka ada hal yang berbeda antara lisan dan tulisan. Kemudian di dalam tulisan kita memberi tanda-tanda baca di situ, ya. Tujuannya juga sama di dalam sebuah tulisan, ya, seperti kita memberi tanda seru, ya, artinya ada kalimat perintah di situ, ya, atau kalimat tanya, ya. Jadi cara bacaan juga akan seakan-akan seperti kita menyampaikan secara lisan, ya, khusus untuk tulisan. Kemudian kalimat merupakan satuan dasar pembangun wacana. Jadi untuk menyampaikan suatu ide, ya, apakah informasi, ya, ide, yang kita rangkum menjadi sebuah wacana, informasi yang disebut dengan wacana. Jadi untuk menyampaikan itu kita menyusun kalimat-kalimat, ya, menyusun kalimat-kalimat, dan kalimat itu adalah satuan dasar, ya, yang membangun sebuah wacana. Artinya bagian yang terkecil dari sebuah wacana itu disebut dengan kalimat, ya. Jadi untuk mengetahui yang mana sih yang disebut dengan kalimat, ya, kita bisa menguji kalimat tersebut dengan untuk mencari tahu yang mana yang disebut dengan predikatnya, ya, dan kita bisa mengetesnya dengan cara permutasi. Artinya kita mengubah, ya, urutan dari kata-katanya atau unsurnya di dalam sebuah kalimat, ya. Mungkin bisa dilihat di halaman 42, ya. Di halaman 42 ini dicontohkan ada beberapa kalimat. Yang pertama adalah anak itu mandi, ya. Kemudian lelaki itu menulis cerpen, perempuan itu pelukis, ya. Jadi kita bisa membaliknya, ya, yaitu kita balik, mandi anak itu, apakah dia itu memberikan informasi yang sama dalam bentuk kalimat yang awalnya, gitu, ya. Jadi untuk mengetahui yang mana predikatnya, kita bisa melakukan permutasi, yaitu kita memutarbalikkan, ya, kita ubah urutannya di dalam kalimat tersebut, ya, kita putar, ya. Kemudian yang kedua, menulis cerpen lelaki itu, ya. Untuk yang pertama, lelaki itu menulis cerpen, jadi kita balik, menulis cerpen lelaki itu, ya. Ketika predikat bisa kita letakkan di awal, yang awalnya bentuknya SP, subjek predikat, ya. Ketika kita ubah predikat P dengan S, ya, predikat dengan subjek, itu memberikan informasi yang sama. Artinya kita mengetahui bahwa ini merupakan sebuah kalimat, gitu. Jadi kalimat itu minimal dia terdiri dari subjek dan predikat, ya. Ada kalanya kita ada objek dan kata keterangan atau kata pelengkap, ya. Oke, saya absen Mbak Maslina. Waalaikumsalam Mbak Maslina. Oke. Jadi bagian-bagian dari kalimat, ya, ada bagian inti dan ada bagian bukan inti, ya. Jadi bagian inti adalah bagian yang memberikan informasi. Ketika kita menghilangkan bagian inti, kalimat itu tidak ada tidak lengkap. Artinya tidak ada informasi yang bisa kita terima di situ, ya. Jadi ada bagian inti dan ada bagian bukan inti, ya. Jadi bisa dilihat di halaman 43. Jadi di sini dicontohkan pemimpin-pemimpin negara anggota OPEC kemarin menandatangani keputusan untuk menaikkan harga minyak, ya. Jadi kita bisa melihat, ya, kita di sini ada di pilah-pilah, ya, menjadi beberapa bagian, ya. Jadi ada bagian yang bisa kita hilangkan, ada bagian yang tidak bisa kita hilangkan, ya. Artinya
bagian yang bisa kita hilangkan itu ketika kita hilangkan itu tidak mengubah maksud dari kalimat awalnya, ya, sehingga itu disebut dengan bagian yang bukan inti. Sedangkan bagian yang inti, ya, tidak bisa kita hilangkan karena akan menghilangkan maksud atau informasi yang ingin diberikan di awalnya, seperti itu. Jadi di sini dicontohkan, jadi ketika kemarin, ya, artinya itu keterangan waktu. Jadi keterangan waktu itu ketika kita tidak sebutkan, tidak kita sampaikan, ya, kita hilangkan, itu tidak akan menghilangkan informasi yang ingin disampaikan di dalam kalimat tersebut, ya. Jadi ada bagian inti, kemudian ada bagian yang bukan inti. Kemudian ada bagian inti, kalimat tunggal dan konstituen, ya. Jadi itu bisa dilihat di halaman 43 juga. Jadi dalam kalimat tunggal itu seperti di sini disebutkan pada kalimat 4 dan 5, ya. 4 dan 5 terdapat dua bagian, ya, yaitu bagian inti dan bagian bukan inti. Jadi bagian inti tersebut itu terdiri dari konstituen, ya, ada bagian-bagiannya lagi, ya. Jadi masing-masing, ya, di antara kalimat inti dan bukan inti tersebut juga terdiri dari beberapa kata yang disebut dengan konstituen, ya. Di sini seperti dicontohkan, Ruslan makan, kemudian Ruslan pagi tadi Ruslan makan di warung itu, ya. Jadi yang menjadi kalimat inti di sini adalah Ruslan makan, ya. Itu jelas yang ingin disampaikan di sini adalah Ruslan sudah makan, ya. Kemudian yang bukan inti, pagi tadi itu keterangan waktu, kemudian keterangan tempat di warung itu, ya. Jadi ketika kita menyampaikan ada kata Ruslan makan, artinya Ruslan telah makan itu, ya. Secara logika kita bisa terima bahwa intinya adalah Ruslan sudah makan, ya, tanpa ditambah embel-embel yang lain. Jadi di antara kata-kata kalimat inti dan tidak inti itu ada bagian-bagian disebut dengan konstituen, ya, itu disebut dengan konstituen. Kata tunggal, ya, kalimat yang terdiri atas satu kesatuan bagian inti, baik dengan maupun tanpa bagian yang bukan inti serta bagian konstituen, ya, itu bisa dilihat di halaman 44. Kemudian kalimat dasar, yaitu kalimat yang belum mengalami perubahan, ya, unsur-unsurnya lengkap, tidak mengandung pertanyaan atau pengingkaran, ya, itu di halaman 46. Jadi kalau yang tunggal itu artinya itu dia terdiri dari kalimat inti maupun kalimat yang bukan inti, ya. Kemudian kalau yang disebut dengan kalimat dasar adalah kalimat yang belum mengalami perubahan, ya. Jadi unsur-unsurnya lengkap, tidak mengandung pertanyaan atau pengingkaran. Itu bisa dilihat di halaman 46. Kemudian bagian inti, klausa atau kalimat menjemuk, ya. Itu kalimat menjemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua bagian inti atau lebih, ya, dua atau lebih kalimat tunggal atau klausa, ya. Jadi yang disebut dengan kalimat menjemuk tadi adalah dua buah kalimat utuh, ya, dua kalimat utuh atau dua kalimat dasar, ya, yang tidak mengalami perubahan, ya, kemudian dipadukan menjadi sebuah kalimat yang lebih panjang, ya, dengan konjungtor tadi, itu disebut dengan kalimat menjemuk, ya, baik itu kalimat maupun frasa, ya. Jadi kalau frasa adalah dia adalah gabungan dari kata, ya, di situ tidak ada subjek dan tidak ada predikat di situ, ya, tidak hadir di situ, ya. Jadi frasa ada arti, dia memberikan arti tapi tidak mengikuti kaidah
subjek dan predikat. Itu disebut dengan frasa. Kalau kalimat dia mengikuti kaedah subjek dan predikat, ya, minimal seperti itu. Ya, jadi kalimat majmu' adalah dua buah kalimat, ya, yang menjadi inti, ya, yang digabungkan. Jadi ketika sebuah informasi penting, ya, sebuah informasi penting digabungkan menjadi dua, ya, itu baru disebut dengan kalimat majmu', ya. Tapi ketika ada dua informasi, yang satu penting, yang satu tidak penting, artinya itu bisa kita hilangkan, itu bukan disebut dengan kalimat majmu', ya. Jadi salah satunya itu adalah kalimat keterangan, ya, seperti itu. Jadi seperti dicontohkan di sini, ya, masih di nomor 9, pagi tadi Ruslan makan di warung itu, ya. Jadi yang ingin disampaikan di sini adalah Ruslan makan, ya, itu menjadi kalimat inti. Yang lain adalah hanya sebagai keterangan dan keterangan waktu dan keterangan tempat, ya. Kemudian di sini ada kategori, fungsi, dan peran, ya. Jadi seperti yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu, kita berbicara masalah kategori kata, ya. Di sini juga di dalam sebuah kalimat juga ada kategori kata, ya. Jadi kalimat itu minimal ada subjek dan predikat. Jadi kategori-kategori itu muncul di dalam sebuah kalimat, ya. Baik itu kata kerja, adjektif, ya, adverb atau adverbia, nomina, pronomina, ya. Kemudian ada kata tugas, ya. Jadi itu disebut dengan kategori, ya. Ya. Jadi 3 cara untuk menganalisis kalimat atau proses secara sintaksis, ya. Kita melihat kategori, fungsi, dan perannya. Kemudian yang disebut dengan kategori adalah nomina, verba, adjektif, adverbia, dan numeralia, ya, bisa dilihat di halaman 47. Kemudian yang disebut dengan fungsi adalah lebih mengacu ke tugas unsur dalam kalimat, ya. Jadi kalau fungsinya ada subjek, ada predikat, ada objek, ada pelengkap, dan keterangan, ya. Jadi kalimat itu ada kategori, ya, ada fungsinya, kemudian yang terakhir dan perannya di situ, ya. Jadi ini berdasarkan sintaksisnya kita bisa melihat, ya. Jadi berdasarkan sintaksisnya ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan, ya. Jadi kalau kategori yang berdasarkan kata yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Oke. Kemudian fungsi sintaktis, ya, unsur dari kalimat, ya, seperti sudah saya sebutkan tadi, yaitu posisinya di dalam sebuah kalimat, ya. Ada predikat, ya, ada subjek, ada objek, ada pelengkap, ya, kemudian ada keterangan, ya. Jadi fungsinya itu yang pertama adalah, coba dilihat di halaman 48, ya, yang menjadi predikat, ya. Jadi predikat merupakan fungsi sintaksis yang terpenting dalam kalimat. Jadi predikat itu umumnya adalah kata kerja, ya. Predikat adalah kata kerja, dan ada kalanya predikat itu adalah berupa adjektif, yaitu frase adjektif. Artinya kalau dia bukan kata kerja, artinya yang diturunkan, ya, dari bentuk-bentuk yang lain, ya, dari kategori-kategori yang lain, dia membentuk frase, ya. Itu disebut dengan adjektif yang berpredikat, atau adverb yang fungsinya sebagai predikat, atau kata benda atau nomina yang fungsinya sebagai predikat, ya. Jadi fungsinya itu adalah dia untuk memperjelas, ya, apa sih yang dikerjakan oleh sebuah subjek, ya. Jadi itu fungsi dari sebuah predikat. Jadi predikat kalimat biasanya berupa frase verbal, ya. Frase verbal artinya gabungan dari nominal dan kata kerja, atau frase adjektif, ya. Serta untuk menguji predikat atau bukan dalam suatu kalimat, kita lihat di halaman 49. Jadi untuk melihat apakah
sebuah kata itu sebuah kata itu disebut dengan predikat, kita bisa mengujinya, ya. Mungkin bisa dimulai di halaman 48. Di sini ada beberapa frase verbal maupun frase adjektif, ya. Mereka bermain sepanjang hari, ya. Jadi di contoh nomor 22 itu, ya, nomor 22, jadi yang menjadi predikat itu adalah verb, jelas, verbal, kata kerja, ya, bermain. Jadi di sini mereka bermain, artinya mereka di sini adalah sebagai subjek melakukan suatu pekerjaan, yaitu bermain. Ya, bermain apa? Itu menjadi objeknya nanti. Ya, jadi yang menjadi verbal di sini atau kata predikatnya adalah sebuah kata kerja. Kemudian untuk nomor 23, adik sedang makan. Ya, adik sedang makan. Jadi di sini ini adalah frase verbal. Ya. Jadi ada sedang, kemudian ada makan. Ya, jadi sedang di sini adalah sebuah adverb, ya, adverb via yang menjelaskan keadaan dari verb. Jadi makan di sini dia sedang menjelaskan tentang proses makan. Disebut dengan frasa verb, ya, yang terdiri dari adverb kemudian makan. Kemudian ayahnya penyair. Ya, di sini nominal atau kata benda itu dia memiliki fungsi sebagai predikat, ya, memiliki fungsi sebagai predikat. Nah, jadi untuk menguji, ya, untuk menguji predikat di dalam sebuah kalimat, kita bisa menguji dengan mengikuti tahap seperti pada halaman 49, ya. Kita bisa bertanya mengapa atau bagaimana, ya. Jadi dicontohkan di sini pada kalimat 22, yaitu mereka bermain sepanjang hari, ya. Jadi kata kerja atau verbal bermain merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa mereka. Ya, kita bertanya kepada subjek, ya. Mengapa mereka, ya. Jadi mereka sedang bermain, ya. Jadi ketika ada jawabannya, verb itu bisa menjawab apa, mengapa dan bagaimana, maka itu disebut dengan predikat, ya. Kemudian predikat dapat disertai kata adalah, ialah, dan merupakan. Kemudian untuk yang nomor C, predikat dapat diingkarkan atau diingkarkan dengan kata tidak. Jadi kita bisa membuat sebuah kalimat negatif di situ, ya, dengan meletakkan tidak, ya. Jadi ketika itu kita letakkan tidak di antara subjek dan predikat, dan itu membentuk sebuah kalimat yang utuh, ya, yang memberi informasi yang bertentangan dari awalnya, maka kita katakan bahwa itulah predikatnya, ya. Seperti di sini di contoh nomor 24, ayahnya penyair, ya. Ketika kita sebut letakkan kata pertentangan bukan, ya, dan itu memberikan arti ayahnya bukan penyair, ya. Jadi di sinilah fungsi predikat ada, ya. Kemudian subjek juga subjek adalah kalimat itu adalah di bawahnya, coba dilihat di halaman 49 juga. Kita bisa menguji sebuah subjek dengan apa dan siapa, ya. Artinya subjek itu melakukan suatu pekerjaan atau dikenakan suatu buah kerjaan, ya. Untuk kalimat yang pasif biasa dikenakan pekerjaan, ya. Kita bisa mengujinya, ya, dengan apa dan siapa, ya. Jadi ada fungsi subjek, kemudian ada fungsi predikat, dan juga ada fungsi objek di sini, ya. Kemudian untuk fungsi objek, jadi kita bisa mengujinya dengan membentuk objek mengubah kalimat awalnya itu menjadi kalimat pasif, ya. Seperti di sini, kepala pusat bahasa menugasi Joko menjadi kepala pusat bahasa. Kita bisa mengubah dengan bentuk negatif, ke bentuk pasifnya, yaitu Joko ditugasi kepala pusat bahasa. Jadi bentuk awal kalimat adalah kepala pusat bahasa menugasi Joko menjadi kepala kepala pusat bahasa menugasi Joko,
ya, atau kepala pusat bahasa menugasinya, ya. Joko itu diganti dengan kata nya, ya, dengan pronominalnya. Maka kita bisa menguji objeknya itu menjadi subjek untuk kalimat pasif, ya. Joko ditugasi kepala pusat bahasa, ya. Kemudian ada fungsi pelengkap juga, dia sama dengan objek, ya, tapi pelengkap ini artinya itu bisa kita hilangkan, ya. Ada kala perlu bisa kita hilangkan, dan bentuknya itu berwujud domina dan sama-sama mengikuti perba, ya. Itu dia hanya sebagai pelengkap, ya. Jadi apa sih beda antara objek dengan pelengkap? Itu mungkin bisa dilihat di halaman 411, ya. Jadi kalau objek itu dia berwujud frase nomina atau klausa, ya. Jadi dia bisa frase nomina atau kata benda, ya, orang di situ, benda atau binatang, atau dia bisa dalam bentuk klausa, ya, atau bentuk anak kalimat, ya, bisa menjadi objek. Sedangkan pelengkap dia berwujud frasa nomina, dia bisa menjadi verbal, adjektif, preposisi atau klausa, ya. Ini bisa dilihat di halaman 411. Oke. Jadi kalimat itu dia berdasarkan fungsinya itu, ya, ada subjek, ada predikat, ada objek, kemudian ada pelengkap, ya. Kemudian mungkin di halaman 412 ini bisa dibaca-baca sendiri, ya. Waktunya saya lihat sudah 1 jam. Saya percepat, ya. Jadi di dalam perannya, yaitu peran semantis, unsur-unsur dalam sebuah kalimat, itu kita bisa melihat peran semantisnya itu bisa sebagai pelaku, sasaran, ya, pengalam, beruntung, dan atribut, ya. Ini bisa dibaca sendiri. Jadi kalau seperti pelaku adalah peserta yang melakukan suatu perbuatan, sasaran adalah peserta yang dikenai perbuatan, ya. Jadi kalau yang dikenakan suatu perbuatan atau sasaran itu biasanya objek, ya, atau pelengkap, ya. Di sini dicontohkan Wira mengirim bunga, ya. Jadi bunga itu adalah sebuah objek. Jadi bunga itu menjadi sasaran, ya. Wira mengirim bunga, ya. Jadi bunga itu adalah sebuah objek, ya, kepada Idayu. Itu juga kepada Idayu itu adalah sebagai pelengkap, ya. Mita sedang belajar bahasa Itali, ya. Jadi bahasa Itali itu sebagai pelengkap, ya. Jadi Mita sedang belajar, ya, itu sudah cukup memberi informasi Mita sedang belajar. Jadi pelengkapnya adalah bahasa Itali, ya. Artinya bahasa Itali disebut dengan pelengkap yang mengalami sasaran, ya, atau yang mengalami perbuatan. Ya. Oke, kemudian ada pengalam, beruntung, kemudian atribut berdasarkan posisinya, ya. Kemudian ada peran semantis keterangan. Oke. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke jenis-jenis kalimat. Jadi kalimat ada beberapa jenis, ya, ada beberapa bentuk. Jadi kita bisa melihat jenis kalimat itu dari jumlah klausanya, ya. Mungkin bisa dilihat di bagan di halaman 418. Jadi kalimat kita bisa kategorikan dalam jumlah klausanya, dalam bentuknya, keterangan unsurnya, atau susunan dari subjek dan predikatnya, ya. Jadi jumlah klausanya baik itu tunggal maupun majemuk, ya. Kalau tunggal itu bisa dalam bentuk klausa predikat nominal, predikat adjektif, predikat verbal, predikat numeral, ya, kemudian atau predikat preposisional, ya. Jadi berdasarkan jumlah klausanya,
Kemudian berdasarkan bentuknya, jadi ada kalimat deklaratif, interrogatif, imperatif, atau eksklamatif, ya. Atau berdasarkan kelengkapan unsurnya, ada kalimat lengkap, ada kalimat tak lengkap. Kemudian berdasarkan susunan subjek predikatnya, ada kalimat biasa atau kalimat inversi. Ya, kalau kalimat biasa itu kalimat yang ada subjek dan predikat, ya, atau kalimat yang dibalik, ya, menjadi predikat dan subjek, ya. Jadi ini jenis-jenis kalimat. Fitri S1 bertanya fungsi keterangan sintaksis dan peran semantik keterangan, apa bedanya, ya. Oke, coba dilihat kembali di belakang. Oke, kalau peran semantis keterangan mungkin bisa dilihat di halaman 413. Itu adalah keterangan waktu, keterangan tempat, atau keterangan alat, ya, atau disebut, atau bisa juga keterangan sumber, ya. Oke, yang maksud dari fungsi keterangan sintaksis yang mana ini, Fitri? Halaman 411 yang mana? Bagian yang mana? Di dalam tabel. Oke, kalau sintaksis itu adalah posisi, ya. Posisi kata di dalam sebuah kalimat. Ya. Posisi kata di dalam sebuah kalimat, ya. Sebagai contoh, mungkin pada minggu lalu kita sudah melihat seperti adjektif, ya, atau kata sifat, atau kata adverbial, ya, itu bisa berada di posisinya itu bisa di awal nominal atau setelah nominal, ya. Jadi fungsinya itu adalah, itu disebut dengan, dia akan memberi arti yang berbeda, ya. Itu disebut dengan fungsi sintaksis, yaitu posisinya di dalam sebuah kalimat, ya. Kemudian peran semantiknya itu adalah maknanya, ya, makna dari sebuah kata, ya. Mungkin bisa lebih spesifik lagi, maksudnya itu di halaman 411 itu bagian yang mana tuh, Mbak Fitri? Oke, jadi kalau secara sintaktis, ya, secara sintaktis itu mungkin bisa dilihat, ya,
Keterangan juga merupakan unsur kalimat yang memiliki kebebasan tempat, ya, seperti saya sebutkan tadi. Dia memiliki kebebasan tempat. Dia dapat berada di posisi di awal kalimat atau di akhir kalimat atau di antara subjek dan predikat, ya. Dan dapat juga menempati posisi antara predikat dan objek, ya. Itu disebut dengan fungsi sintaktis, ya. Kemudian kalau untuk fungsi semantis itu mungkin untuk lebih jelasnya untuk fungsi sintaktis, ya, bisa dilihat lagi di ya. Di adjektif, ya. Itu coba dilihat di halaman 342, ya. Okey. Mungkin untuk Fitri bisa dilihat halaman 342, mungkin perilaku sintaksis untuk adverb fiah, ya, berdasarkan posisinya, ya. Itu bisa dilihat dari ini, ya, bisa lebih jelas halaman 342. Ya, jadi bisa letaknya bisa di awal atau di akhir atau posisi di antara subjek dan predikat, ya. Kemudian kalau untuk yang semantis itu adalah berdasarkan maknanya, ya, apakah subjek dia mengerjakan satu pekerjaan, ya, itu biasanya subjek dia mengerjakan satu pekerjaan dan objeknya itu dia akan mengalami sasaran, ya, seperti yang dicontohkan tadi, ya, itu berdasarkan maknanya disebut dengan semantis, ya. Oke, mungkin bisa di apa namanya itu dia generalkan aja, ya. Jadi sintaktis itu posisinya di dalam sebuah kalimat akan memberikan arti, ya, atau maksud dari kalimat tersebut. Sedangkan semantis itu berdasarkan maknanya, ya, maknanya dari sebuah kalimat. Oke, jadi sekarang kita lanjutkan ke jenis kalimat. Jadi kalimat itu ada kita bisa lihat berdasarkan jumlah klausanya, ya. Ada klausa tunggal maupun majemuk, ya. Kemudian berdasarkan bentuknya ada kalimat deklaratif, interrogatif, imperatif, dan eksklamasi. Kemudian ada berdasarkan kalimat kelengkapan unsurnya, ada kalimat lengkap, tidak lengkap, kemudian berdasarkan susunan subjek dan predikatnya. Okey, untuk kalimat tunggal, okey, slide-nya telah habis. Untuk kalimat tunggal, itu adalah kalimat yang terdiri hanya dari satu klausa atau satu subjek dan satu predikat. Itu disebut dengan kalimat tunggal, ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada kalimat inti, ya, juga subjek dan predikat yang belum mengalami perubahan, ya. Kemudian untuk kalimat yang berpredikat nominal, ya, artinya predikatnya adalah dalam bentuk frasa nominal, ya. Kita bisa melihat apakah
Jadi di sini coba dilihat di halaman 419 ya. Novel perjuangan terbitan Balai Pustaka itu. Kemudian novel perjuangan itu adalah dia nominal ya, subjek. Kemudian terbitan Balai Pustaka itu juga itu adalah frasa nominal ya. Jadi di sini subjek predikatnya adalah dalam bentuk frasa nominal ya. Jadi yang ini disebut dengan nominal, frasa nominal yang berfungsi sebagai predikat ya. Kemudian ada kalimat tunggal yang berpredikat adjektif ya, atau disebut dengan kalimat statif. Jadi di sini dicontohkan pernyataan ketua partai yang dipimpin oleh kolot itu adalah kebohongan ya. Jadi di sini kalimat tunggal yang berpredikat adjektif kita bisa menambahkan kata-kata adalah ya. Oke, saya rasa ini bisa dibaca sendiri ya, terlalu detail saya rasa ya, karena ini penggunaan dari kata-kata yang lebih sesuatu yang disisipkan ya di dalam sebuah kalimat yang berpredikat adjektif ya. Jadi ada kalimat yang berpredikat adjektif, ada kalimat yang berpredikat nominal ya. Ya, artinya predikat nominal di sini adalah nominal yang fungsinya sebagai predikat dalam sebuah kalimat, atau dia akan membentuk sebuah frasa ya. Kemudian ada kalimat tunggal yang berpredikat verbal, itu jelas ya, artinya predikat itu adalah sebuah kata kerja ya. Ada kalimat yang sudah kita bahas tadi, ada yang transitif dan tak transitif ya. Ada kalimat kata kerja yang membutuhkan kata objek maupun yang tidak membutuhkan objek. Jadi kalau kalimat, ada juga kalimat yang transitif, yaitu kata kerja yang membutuhkan satu objek ya. Gurunya itu di sini contohkan, guru itu membela murid-muridnya ya. Ibu merestui keberangkatan saya gitu. Dia memiliki satu objek. Kemudian dwi transitif, dia itu adalah kata kerja yang terdapat dia bekerja pada dua objek ya. Seperti di sini dicontohkan pada kalimat yang 26, Mirna melakukan membelikan Mira bunga ya. Jadi di sini ada pelesapan juga di sini. Ada bagian seperti untuk nomor 25, Mirna membelikan bunga ya. Artinya bunga di sini adalah sebuah keterangan ya. Dia adalah sebuah keterangan, tapi yang dikerjakan adalah ada kata-kata kan di sini ya. Ada afik kan atau sufik kan di sini, itu menekankan artinya ada objek salah satu lagi yang tidak disebutkan di sini ya. Jadi Mirna membelikan bunga gitu, artinya bunga itu dibelikan bukan untuk si Mirna tapi untuk orang yang lain gitu. Jadi di sini berlaku dua objek ya, salah satu sebagai pelengkap dan yang satu lagi adalah sebagai objeknya. Oke, ini bisa dilihat yang mana disebut dengan ditransitif, ekasantristif, transitif, dan intransitif. Kemudian ada kalimat pasif dan aktif ya, itu sudah jelas ya. Kalimat aktif artinya kalimat yang objeknya itu dikenakan pekerjaan atau menjadi sasaran ya, berdasarkan pengertian semantis tadi ya. Kemudian kalau pasif, objeknya itu dibalik ya, dia menjadi subjek. Kemudian ada kalimat yang berpredikat frasa preposisional. Mungkin bisa dilihat di halaman 427 ya, dari contohnya lebih jelas. Di sini pada contoh 52
pacarnya dari Sunda, ya. Jadi pacarnya itu disebut dengan subjek, kemudian preposisi dari Sunda itu adalah dia berfungsi sebagai predikat, ya. Jadi di sini disebut dengan kalimat yang berpredikat frasa preposisional. Jadi di sini kita bisa melihat dari bentuknya, ya. Dari bentuknya itu subjek predikat. Jadi yang menjadi predikat tersebut tidak selalu adalah kata kerja. Ya, bisa saja dia sebagai adjektif, atau dia sebagai adverb, atau sebagai preposisi, ya. Atau predikat itu verb itu sendiri. Ya, jadi kita bisa melihat, ya, kalau dia fungsi dari predikat itu bisa diganti dalam bentuk frasa preposisi, ya. Jadi itu disebut kalimat yang berpredikat preposisi. Kemudian kalau predikatnya itu adalah frasa adjektif, maka disebut kalimat yang frasa adjektif, predikat adjektif. Demikian juga dengan adverb atau prenomen nominal, seperti itu, ya. Kemudian kalau dilihat dari bentuk sintaksisnya, ya, posisinya di dalam sebuah kalimat. Jadi kalimat itu bisa kalimat deklaratif atau kalimat berita, ya, kalimat imperatif, kalimat perintah, atau ada kalimat yang interrogatif, ada kalimat tanya, kemudian ada kalimat ekslamatif, yaitu kalimat seru, ya. Jadi itu bisa dilihat berdasarkan posisinya. Kalimat deklaratif ada kalimat yang isinya memberikan sesuatu kepada pembaca atau pendengar. Jadi di sini berdasarkan sintaksisnya itu kalau untuk kalimat yang deklaratif itu biasanya diakhiri dengan tanda titik. Dan biasanya untuk di akhir itu cara pembacaannya itu nadanya itu sedikit menurun, ya. Itu berdasarkan posisinya, ya, atau berdasarkan sintaksisnya. Itu disebut dengan kalimat deklaratif. Kemudian kalimat imperatif, dia itu memberikan perintah. Itu diberikan, ditandai dengan adanya tanda seru, ya. Jadi sintaksisnya di sini adalah tanda seru, ya. Kemudian kalau deklaratif itu tanda titik, ya. Kemudian kalau untuk kalimat tanya itu sintaksisnya itu ditandai dengan tanda tanya, atau dengan menggunakan kata siapa, bagaimana, atau dengan sufiks kah di situ, ya. Itu disebut dengan kalimat bertanya di situ, ya. Kemudian kalimat eksklamatif atau kalimat seru, itu adalah kalimat yang menyatakan perasaan, ya, perasaan kagum, ya, yang berkaitan dengan sifat. Atau kalimat seru hanya bisa terbentuk di kalimat berita yang berpredikat adjektif dan kalimat dengan kaidah sebagai berikut, ya. Bisa lihat di halaman 434. Itu biasanya untuk kalimat yang eksklamatif kita ubah dari bentuk subjek predikat menjadi predikat subjek, ya. Ada inversi di situ. Jadi kalimat itu akan menjadi kalimat seru. Seperti contoh, gadis itu cantik. Itu strukturnya adalah subjek predikat, ya. Kemudian ketika kita ubah gadis itu cantik, ya, itu menjadi predikat dan subjek, ya. Itu disebut dengan kalimat eksklamatif, ya. Itu ditandai dengan adanya inversi antara subjek dan predikat, ya. Saya ulang sekali lagi, cantiknya gadis itu, ya. Jadi cantiknya gadis itu adalah predikat subjek, atau gadis itu cantik, ya, itu subjek predikat,
ya, itu adanya inversi atau dibalik antara predikat dan subjek. Kemudian ada kalimat yang tak lengkap. Ini biasanya untuk lisan, ya. Mungkin ini biasa di dalam percakapan, ya. Mungkin bisa dilihat di contohnya, Andi berbicara, Mirna ada di rumah, ya. Dengan singkat kita menjawab pergi gitu, ya. Tapi itu disebut dengan kalimat tak lengkap, tapi maksudnya itu tersampaikan gitu, ya. Kalimat lengkapnya Mirna telah pergi, tapi jawabannya adalah pergi gitu. Itu disebut dengan kalimat tak lengkap, ya. Kemudian Andi bertanya lagi, Mira, artinya kalau Mira bagaimana, ya. Jawabannya ke mall gitu. Artinya dia tidak mengulang lagi pertanyaan di awal atau informasi awal yang ditanyakan, tapi dia akan memberikan kalimat imperatif di situ, ya. Itu disebut dengan kalimat yang tidak lengkap. Kemudian ada kalimat permutasi, yaitu kalimat yang dibalik, ya. Seperti di awal tadi kita ingin melihat apakah kalimat tersebut ada predikat, ya. Ada kalanya kita balik, ya, predikat di awal kemudian subjek di akhir, ya. Seperti di sini contohkan kalimat permutasi itu, Vito terpaksa tinggal kelas, ya. Jadi dibalik, terpaksa tinggal kelas Vito, ya. Itu disebut dengan kalimat permutasi, itu dibalik antara predikat dan subjeknya. Kemudian kemudian ada kalimat vokatif atau nomina vokatif, ya. Saya rasa ini tidak perlu dibahas. Kemudian kita lihat ke pengingkaran kalimat. Itu pengingkaran kita biasa meletakkan kata tidak, bukan, jangan, itu kalimat negatifnya, ya. Seperti itu. Jadi berdasarkan fungsinya tadi, ya, berdasarkan kategorinya itu adanya adanya verbal, adverbial, adjektif, ya, nomina, pronomina, ya, kata tugas, ya. Ketika kita membuat sebuah kalimat berdasarkan fungsi, ya, berdasarkan fungsi masing-masing dari kategori tersebut, dia akan memberikan bentuk-bentuk kalimat yang berbeda-beda, ya. Baik itu dalam, kita bisa sebutkan itu adalah kalimat klausa, ya, baik itu kalimat pernyataan, ya, dari bentuknya, ya, interrogatif, imperatif, eksklamatif, ya. Kemudian lengkap tidak lengkapnya seperti kalimat tadi, ya, kalimat tidak lengkap biasanya itu secara lisan, ya. Kita tidak tahu yang mana menjadi subjek, mana predikatnya, ya. Dia hanya menjawab sesuatu, spontanitas gitu, ya. Kemudian ada juga kalimat yang berdasarkan subjek dan predikatnya. Oke. Dan juga ada kalimat yang pengingkaran, ya, yang atau kalimat negatifnya, ya, kebalikannya. Biasa diletakkan kata tidak, jangan, dan lain sebagainya, ya. Itu berdasarkan jenis-jenis kalimat, ya. Kemudian selanjutnya kita lihat hubungan antar kalimat. Coba dilihat di halaman 49. Oke, di halaman 49. Jadi sini kita berbicara masalah hubungan antar kalimat. Jadi tadi kita udah menjelaskan tentang bermacam-macam kalimat, ya. Kemudian bagaimana kalimat itu dihubungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain sehingga akan membentuk suatu wacana, ya. Di awal kita sudah sebutkan bahwa kalimat itu adalah bagian terkecil dari wacana, ya, yang terdiri dari subjek, predikat, ya, ada objek dan kata pelengkap, ya. Kemudian
bagaimana menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Yaitu di sini kita akan menghubungkan dengan kata hubung di sini. Ya. Jadi kata hubung di sini kita bisa kategorikan dua, yaitu ada koordinasi dan subordinasi. Ya, mungkin sama dengan pertanyaan pertama Almeida ya, pertanyaannya yang disebut dengan konjungtor tadi. Ya, di sini kita menggunakan kata hubung di sini, ya, konjungtor. Ya. Jadi yang pertama adalah hubungan kalimat yang memiliki hubungan koordinasi, ya, hubungan yang setara, ya, baik itu frasa atau kalimat utuh, ya. Jadi hubungan setara artinya di situ tidak antara dua kalimat tersebut dia memiliki posisi yang sama, ya, disebut dengan hubungan koordinasi. Itu biasanya kita menggunakan kata hubung dan, atau, ya, tetapi, lalu, kemudian, ya, banyak ya kata-kata hubung yang bisa dipakai untuk menghubungkan dua kalimat yang memiliki posisi yang sama atau koordinasi, ya. Atau bisa dilihat di halaman 450, ya. Jadi kalimat koordinasi itu adalah kita menghubungkan dua klausa, ya, dua klausa atau Oke, saya ulang sekali lagi. Di sini minimal, ya, yang disebut dengan sebuah kalimat adalah dia memiliki subjek dan predikat, ya. Ada subjek dan ada predikat, ya. Predikat tadi saya ulang sekali lagi, tidak mesti dia itu merupakan kata kerja, ya. Predikat itu bisa dalam bentuk frasa adjektif, frasa nominal, atau frasa adverb, ya. Tapi posisinya itu lengkap, ada subjek dan ada predikat, ya. Maka itu disebut dengan klausa, ya, ada subjek dan predikat. Jadi untuk yang koordinatif kita hubungkan dua klausa yang setara gitu, ya. Bisa dilihat di halaman 450 di contoh, yaitu Arya membaca puisi, ya, dan hadirin bertepuk tangan, ya. Jadi di sini dua buah kalimat yang dihubungkan oleh konjungtor dan, ya. Jadi Arya membaca puisi, jadi subjeknya Arya, predikatnya membaca, dan objeknya puisi, ya. Kemudian untuk yang kalimat klausa yang kedua, yaitu hadirin bertepuk tangan, ya. Jadi di sini tidak mesti sebuah dua klausa tersebut yang memiliki sintaksis yang sama, ya, memiliki sintaksis yang sama, yaitu ada subjek, predikat, objek, dan yang keduanya harus subjek, predikat, objek. Enggak mesti, ya. Ya, tapi dia seperti yang saya sebutkan tadi, minimal dia memiliki subjek dan predikat, ya. Jadi di contoh ini kita bisa lihat untuk yang kalimat yang kedua atau klausa yang kedua, hadirin adalah subjek, bertepuk adalah predikat, dan tangan adalah sebagai pelengkap. Jadi di sini dihubungkan dua buah klausa oleh kata hubung dan, ya. Dan contoh selanjutnya bisa dilihat, kamu pergi dari hadapanku atau aku menampar mukamu, ya. Itu dua buah klausa yang dihubungkan dengan konjungtor dan. Kemudian ada hubungan yang subordinasi, ya. Jadi hubungan subordinasi artinya dia dua buah klausa yang tidak setara kedudukannya. Artinya tidak setara ketika kita pisah dua klausa tersebut, ya. Salah satu klausa akan memberikan informasi, yang satu lagi tidak lengkap, ya. Dia tidak bisa berdiri sendiri, dia tidak akan memberikan informasi utuh, ya. Itu disebut dengan klausa atau anak kalimat. Biasa kita sebut dengan anak kalimat, ya. Jadi kalau yang koordinasi dia setara, ya, ketika kita putuskan kita tidak meletakkan kata hubung, dia telah memberi informasi, ya. Saya ulang kembali, Arya membaca puisi, cukup, ya, informasi yang disampaikan,
kemudian hadirin bertepuk tangan, ya, cukup memberi informasi. Ya, ketika dihubungkan, ya, Arya membaca puisi dan hadirin bertepuk tangan, kita memberikan satu informasi, dua buah kalimat yang utuh, ya, dua buah klosa. Sedangkan untuk yang subkoordinasi, yang satu memberi informasi, yang satu tidak dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi yang satu, untuk yang subkoordinasi, yang satu disebut dengan induk kalimat, yang kedua disebut dengan anak kalimat, ya. Biasanya yang anak kalimat itu dia tidak bisa berdiri sendiri, ya. Di sini dicontohkan Pak Abram mengatakan, ya, bahwa Indonesia modern itu kecil, ya. Puisi Indonesia modern itu kecil. Terpencil, ya. Puisi Indonesia modern itu terpencil, ya. Jadi puisi Indonesia modern itu terpencil, ya, walaupun dia terdiri dari subjek dan predikat, tapi dia tidak cukup memberi informasi, ya. Jadi di sini disebut dengan puisi Indonesia modern itu terpencil, itu disebut dengan klausa subordinatif. Kemudian ada klausa subordinatif berupa klausa nominal. Jadi klausa subordinatif berupa klausa nominal menduduki fungsi yang biasa diduduki oleh nomina dalam posisi sebagai objek. Jadi konjungtor yang biasa dipakai adalah bahwa. Jadi fungsi di sini adalah klausanya itu biasanya itu salah satu subklausanya itu adalah fungsinya itu bisa sebagai objek di dalam sebuah kalimat utuh, ya. Jadi di situ bisa kita sisipkan dengan kata bahwa, apakah, di mana, dan lain sebagainya, ya. Jadi seperti contohkan di sini, aku tidak tahu, ya, dia tinggal di mana, ya. Jadi di sini ketika kita tidak meletakkan konjungtor subkoordinatif di sini, itu menjadi sebuah kalimat yang utuh, ya, subjek, predikat, dan objek, ya. Aku adalah subjek, tidak tahu adalah predikat, ya. Kemudian dia tinggal di mana itu adalah frasa nominal, ya, frasa nominal. Jadi sebagai objek, frasa nominal sebagai objek. Maka di antara objek dan predikat itu kita bisa sisipkan dengan kata di mana, ya. Itu disebut juga dengan klausa subordinatif berupa klausa nominal, ya. Kemudian ada subordinatif berupa klausa adverbia dan lain sebagainya, bisa dilihat sendiri di sini. Kemudian di halaman 454, ya, kita bisa lihat ciri-ciri hubungan koordinasi dan subordinasi. Jadi kita hubungan antara koordinasi dan subkoordinasi kita bisa lihat dari ciri-ciri sintaksisnya, ya. Jadi dua klausa yang setara dihubungkan dengan koordinasi, dan yang tidak setara dihubungkan dengan subordinasi. Itu jelas, ya, sudah kita sebutkan tadi. Jadi bagian kalimat klausa yang dihubungkan itu baik untuk kalimat koordinatif maupun yang subkoordinatif bisa juga sudah terbentuk kalimat majemuk, ya. Jadi dicontohkan di sini di nomor 35, mereka sekedar menanam padi tetapi tidak mendapat upah dan keluarganya tidak menikmati hasilnya, ya. Jadi bisa dilihat di bagannya 455. Jadi mereka sekedar menanam padi, ya, tetapi, ya, mereka tidak mendapat upah
dan keluarga mereka tidak menikmati hasil. Itu disebut dengan kalimat koordinatif. Ya. Jadi mereka sekedar menanam padi itu telah salah satu klausa ya, yang utuh. Dia telah memberikan informasi. Ya. Kemudian mereka tidak mendapat upah. Ya, itu salah satu klausa juga yang bisa berdiri sendiri. Ya. Kemudian keluarga mereka tidak menikmati hasilnya. Itu salah satu klausa yang bisa berdiri sendiri. Ya, itu disebut dengan kalimat yang koordinatif. Nah, untuk yang nomor 36, pelatih sepak bola itu merasa bangga, ya, karena anak didiknya mendapat juara pertama setelah pertandingan musim ini selesai. Ya. Jadi untuk yang 36 itu adalah hubungan yang subordinatif, ya. Jadi subordinatif di sini, pelatih sepak bola itu merasa bangga, itu adalah sebuah klausa yang bisa berdiri sendiri. Ya, anak didiknya mendapat juara pertama, itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Karena dia tidak cukup informasi, kemudian pertandingan musim ini belum selesai. Ya, jadi artinya untuk klausa yang kedua itu sangat tergantung pada klausa yang pertama. Ya, itu dihubungkan dengan kata konjungtor karena. Ya. Kemudian kalimat koordinatif dan subordinatif. Mereka pindah ke Jakarta setelah kuliahnya selesai dan anak pertamanya lahir. Ya. Okay. Oke, kemudian ciri-ciri yang tadi itu adalah berdasarkan ciri sintaktisnya, ya, berdasarkan posisinya. Ya. Jadi hubungan koordinasi dan subordinasi itu berdasarkan posisinya. Jadi berdasarkan posisinya itu akan membentuk kalimat majemuk. Ya, kemudian itu biasanya itu yang diawali dengan kata hubung dan atau tetapi, itu akan menghasilkan kalimat majemuk yang setara. Ya. Itu tidak terdapat pada yang 39, coba dilihat. Tetapi bacanya tidak menunggu, dia bisa sabar, ya. Di sini untuk yang nomor 39 kita tidak bisa meletakkan kata hubung di sini atau konjungtornya. Ya. Kemudian untuk ciri yang semantis. Jadi di sini kalimat koordinatif dan kalimat subordinatif mempunyai perbedaan tingkat pesan. Ya. Dalam hubungan koordinatif semua klausa mempunyai tingkat pesan yang sama. Jadi di sini tingkat pesannya aku bekerja keras dan aku berhasil, ya. Jadi kita bisa melihat ciri semantisnya. Oke, sudah terdengar kembali? Oke, mungkin tadi jaringannya. Oke.
Oke, kalau ciri semantisnya itu adalah berdasarkan maknanya ya. Berdasarkan maknanya itu bisa dilihat di halaman 456. Jadi di sini berdasarkan makna yang disampaikan. Kalau yang tadi sintaksis itu berdasarkan posisinya, ya, baik itu posisinya itu sebagai kalimat majemuk ya yang dihubungkan dengan konjungtor. Kalau berdasarkan ciri semantisnya itu berdasarkan makna yang disampaikan oleh setiap klausanya ya. Seperti di contoh 46, aku bekerja keras dan aku berhasil ya. Jadi di sini kita tidak bisa mengatakan bahwa aku bekerja keras itu menentukan keberhasilan gitu ya. Di luar bekerja keras kemudian aku berhasil, itu berdasarkan maknanya ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa untuk yang klausa yang pertama itu posisinya lebih tinggi ya, kemudian klausa yang kedua itu lebih rendah ya. Karena kalau kita lihat berdasarkan semantisnya, kita bekerja keras dulu baru akan berhasil gitu ya. Jadi di sini kita tidak bisa membedakan berdasarkan semantisnya ya. Jadi kalau berdasarkan semantisnya itu kita lebih melihat ke maknanya ya. Kalau berdasarkan sintaktis ya, itu berdasarkan posisinya, apakah dia kalimat menjemuk ya yang dihubungkan oleh koordinatif. Kalau semantis itu berdasarkan maknanya ya. Jadi seperti yang dicontohkan di sini, ia merasa putus asa ketika ia tidak lulus ujian ya. Jadi ia tidak lulus ujian itu satu klausa, kemudian ia merasa putus asa itu satu klausa. Jadi di sini kita melihat bagaimana menghubungkan dua klausa yang memiliki makna semantis ya. Jadi di sini duluan mana dia putus sekolah, dia putus asa, atau dia tidak lulus ujian ya. Artinya dia tidak lulus ujian pertama dia tidak lulus ujian, kemudian dia akan merasa putus asa ya. Jadi di sini berdasarkan maknanya. Jadi kalau pertanyaan siapa tadi bertanya, jadi kalau semantis itu fokus kita adalah berdasarkan maknanya ya, berdasarkan maknanya. Jadi konjungtor yang kita gunakan itu harus sesuai dengan maknanya ya. Kalau sintaktis itu berdasarkan posisinya duluan ya. Jadi kita harus mengetahui maksudnya dulu gitu ya. Itu ciri yang semantis. Jadi ketika kita mengetahui maksudnya, kita tahu konjungtor mana yang tepat untuk menghubungkan dua klausa tersebut ya. Itu makna semantis. Jadi seperti contoh selanjutnya, Surya datang ketika hujan turun ya. Surya datang menjelang subuh ya, demikian seterusnya. Itu berdasarkan makna semantis. Kemudian hubungan semantis antara klausa dalam kalimat menjemuk setara. Jadi di dalam hubungan semantis ini koordinator seperti dan atau tetapi, padahal, kemudian, sedangkan itu fungsi adalah untuk menghubungkan dua klausa yang secara semantis itu saling berhubungan. Jadi bila ada hubungan semantis tidak ada kaitannya, dua klausa itu bisa saja dihubungkan ya. Jadi di sini dicontohkan ini, harga BBM melonjak dan ayah menonton sepak bola.
Jadi berdasarkan makna semantisnya, cocok nggak harga BBM melonjak dan ayah menonton sepak bola? Ya. Kemudian nilainya bagus dan ia tetap rajin belajar. Ya. Nilainya bagus atau tetap rajin belajar. Nilainya bagus tetapi tetap rajin belajar. Jadi untuk kata majemuk setara, kita juga harus memperhatikan makna semantisnya, tidak hanya sintaktisnya. Ya, secara sintaktis mungkin dua klausa tersebut telah dihubungkan bagus ya, kita telah memilih kata hubung yang benar. Tapi dari maknanya atau semantisnya itu tidak memberi arti yang tepat gitu. Ya, jadi kita harus melihat kata hubung itu berdasarkan sintaktisnya dan semantisnya. Jadi berdasarkan hubungan semantis juga kita bisa melihat kalimat majemuk setara itu bisa dibagi 3, yaitu hubungan penjumlahan, perlawanan, maupun hubungan pemilihan. Di sini hubungan penjumlahan yaitu kita biasa gunakan koordinator yang seperti dan, serta, baik, maupun kadang, ya. Atau kadang-kadang ada kalanya kita tidak meletakkan konjungtor di situ, ya, hanya dipisahkan oleh tanda koma, ya. Jadi bisa dilihat di contohnya. Untuk yang pertama, penjumlahan yang menyatakan sebab akibat. Dalam lomba baca puisi itu dia merebut juara pertama, dan dari situ dia tidak pernah absen dalam setiap lomba baca puisi. Jadi di sini ada sebab akibat, ya. Kemudian yang nomor 2, Vito dibelikan pamannya gitar dan ia semakin serius belajar bermain alat itu. Kemudian ini hubungan yang penjumlahan, ya. Yang pertama adalah penjumlahan yang menyatakan sebab akibat, kemudian penjumlahan yang menyatakan arti maksud di sini penjumlahan adalah adanya runtutan, ya, runtutan kejadian, ya. Awalnya bagaimana, kemudian akhirnya bagaimana, ya. Ini adalah hubungan berdasarkan semantis untuk kalimat yang setara, ya. Jadi penjumlahan yang menyatakan urutan waktu. Ia terduduk haru, kita bisa gunakan konektornya dan atau kemudian. Ia kerukuh perlahan-lahan, ya. Kerukuh pelan-pelan. Kurengkuh pelan-pelan, ya. Anak itu membuat layang-layangnya sendiri, lalu menerbangkannya di lapangan. Ya, jadi kita harus perhatikan bagaimana runtutannya, ya. Yang mana duluan, kemudian yang mana di akhirnya, ya. Itu analisa berdasarkan semantis. Kemudian ada juga berdasarkan hubungan perlawanan. Sini kita lihat contoh selanjutnya dalam sinetron Para Pencari Tuhan. Deddy Mizwar bukan saja sebagai pemain, melainkan juga sebagai sutradara, ya. Jadi itu menyatakan perlawanan atau menjadi penguat, ya, penguatan yang kita gunakan untuk menghubungkan beberapa klausa. Oke, saya rasa itu bisa dilihat selanjutnya, ya. Kemudian hubungan pemilihan. Hubungan pemilihan adalah hubungan yang menyatakan pilihan di antara dua kemungkinan atau lebih yang dinyatakan oleh klausa-klausa yang dihubungkan, ya. Jadi kita menggunakan konjungtor di sini atau, ya. Mirna tidak tahu apakah Mira akan ikut atau tidak, ya. Jadi ini itu yang hubungan pemilihan.
Oke, selanjutnya mungkin bisa dilihat sendiri juga ya, hubungan semantis. Artinya apa? Di sini kita tidak untuk menghubungkan antara klausa ya, atau antara klausa. Tidak hanya kita melihat dari strukturnya, tetapi juga kita harus mengetahui maknanya bagaimana ya, sehingga pemilihan kata hubung ya, baik itu hubungan yang setara maupun tidak setara, itu tepat ya. Jadi untuk yang pengguna bahasa seperti kita, bahasa Indonesia yang memang bahasa ibu kita, ketika memahami sebuah kalimat, kita cenderung untuk melihat bagaimana dari sisi semantisnya ya, tidak dari strukturnya ya, seperti itu. Jadi bisa dilihat sendiri. Untuk selanjutnya ada hubungan syarat, hubungan pengandaian, hubungan tujuan ya, dan hubungan atribut. Dan yang terakhir adalah pelesapan ya. Jadi ada bagian yang dihilangkan, artinya ada yang kita reduce, kita hilangkan untuk membuat hubungan dua buah kalimat tersebut menjadi utuh ya. Jadi kita tidak mengulangkan, ada kalanya kita lesapkan itu subjeknya, kita tidak mengulang lagi subjeknya ya. Jadi kita membuat kalimat itu padu ya, jadi membuat lebih alami gitu ya, dengan tidak mengulang struktur yang sama ya. Jadi ketika strukturnya itu nggak sama, kita tidak bisa menghilangkan bagiannya ya. Sini coba dilihat, sejak sekolah anak itu jadi bisa menghormati orang tuanya ya. Wira pasti datang jika tidak repot. Bapak membaca koran, ibu majalah, saya komik, dan adik menggambar Dora ya. Jadi di sini kata predikatnya itu sudah dihilangkan ya. Bapak membaca koran, seharusnya ibu membaca majalah, saya membaca komik, adik di sini adik tidak mengerjakan pekerjaan yang sama, dia menggambar Dora ya. Jadi membaca di sini sudah dilesapkan ya. Jadi untuk yang kalimatnya nomor 126, sejak sekolah anak itu jadi bisa menghormati orang tua ya. Jadi di sini untuk sejak sekolah itu ada subjeknya ya, subjeknya juga anak. Jadi anak tidak disebutkan lagi, tapi sudah dihilangkan ya, karena sudah disebutkan untuk bagian yang kedua. Terus untuk yang kalimat kedua, Wira pasti datang jika Wira tidak repot. Jadi Wira tidak disebutkan lagi, tapi dihilangkan karena cukup untuk di awal saja yang kita sebutkan ya. Oke, saya rasa sudah habis untuk yang kalimat. Ada pertanyaan? Jadi kalimat ada beberapa macam. Jadi kita bisa mendeteksi kalimat itu adalah terdiri dari subjek dan predikat ya. Jadi kalimat itu adalah bagian terkecil dari sebuah bahasa ya. Jadi atau dalam sebuah wacana ya. Jadi ya terdiri dari subjek maupun predikat. Jadi predikat itu tidak hanya sebuah kata kerja, dia bisa dalam bentuk frasa, frasa adjektif, frasa adverb, atau frasa nominal ya. Jadi fungsinya itu adalah untuk menjelaskan, fungsinya itu adalah sebagai predikat ya. Jadi tidak mesti dia itu sebagai kata kerja. Kemudian dari sebuah kalimat kita bisa melihat kategori-kategorinya ya.
yang mana disebut dengan adjektif, yang mana disebut dengan verba, yang mana disebut dengan adverbia, ya, yang mana disebut dengan nomina, ya. Kemudian berdasarkan fungsinya juga ada subjek, predikat, objek, kata keterangan dan pelengkap, ya. Jadi itu yang disebut dengan kalimat. Kemudian ada bermacam-macam kalimat, ya. Ada kalimat yang terdiri dari klosa, ya. Yang terdiri dari klosa yaitu ketika okey, baik Mbak Fifi. Okey. Jadi terdiri dari klosa, baik predikat itu bisa dalam bentuk frasa nominal, ya, seperti saya sebutkan tadi. Kemudian kalimat yang terdiri dari jumlah klosanya itu dari menjemuk, ya, baik itu setara maupun yang bertingkat, ya, seperti yang sudah baru kita jelaskan tadi. Ya, direkam, Pak. Okey, ada pertanyaan sampai di sini? Untuk kalimat? Ada yang bertanya? Okey. Pertanyaan Mbak Yulikawati, apakah konjungtor itu selalu disisipkan? Bisakah ia berada di awal kalimat? Konjungtor itu tidak disisipkan, Mbak. Ya, dia itu menghubungkan dua buah klosa. Ya, tidak disisipkan, artinya masing-masing klosa itu dia menghubungkan, ya, dua buah klosa, baik itu klosa yang setara maupun yang tidak setara, ya. Kemudian bisakah ia berada di awal kalimat? Ya, itu disebut dengan konjungtor paragraf, ya, atau mungkin di awal paragraf, ya, mungkin bisa dilihat di itu bisa di awal paragraf atau di awal sebuah maksudnya di awal kalimat, ya, itu bisa juga kita letakkan di awal, ya. Mungkin contohnya nggak ada di sini, ya. Bentar ya, saya lihat. Oke.
eh, coba kita balik kembali ke halaman 398 ya. Jadi konjungtor itu bisa untuk menghubungkan antara paragraf ya, mungkin yang seperti ditanyakan Mbak Maida yang pertama tadi, atau bisa menghubungkan antar kalimat, atau konjungtor korelatif, subordinatif maupun koordinatif ya. Jadi untuk yang awal kalimat, awal paragraf, kita menggunakan kata hubung adapun, akan hal ya, mengenai ya, atau dalam pada itu ya, itu juga disebut dengan konjungtor. Jadi antar paragraf juga kita menghubungkan ya. Jadi antara satu paragraf dengan paragraf selanjutnya itu juga ada hubungan ya, dan ada kalanya kita menggunakan kata hubung di situ ya, kata hubung, atau biasa disebut dengan konjungtor paragraf ya. Atau coba dilihat di halaman 464 ya, di contoh 100 itu bisa dilihat itu kata hubungnya itu di awal ya, kata konjungtornya di awal kalimat. Daripada melamun, cobalah kerjakan tugas itu ya. Kemudian ini biasanya kita untuk konjungtor untuk yang kita bisa letakkan di awal untuk konjungtor yang sebab akibat ya, atau di sini disebut dengan konjungtor pembanding ya, seperti macam lapar ia terus menyerang musuhnya ya. Jadi di sini sebab akibat di sini atau bentuk perbandingan ya, kita menghubungkan dua klausa di sini. Ia terus menyerang musuhnya itu satu klausa, kemudian ia seperti macam lapar itu satu klausa. Jadi kita menghubungkan dua buah klausa, dan ada kalanya kita meletakkan konjungtor itu di awal kalimat ya. Itu bisa dibalik ya, seperti itu. Ada lain yang bertanya? Oke, waktunya seperti sudah habis ya. Untuk saat ini PR-nya tolong dibaca-baca aja ya, tolong dipelajari lagi, karena nggak semua topik kita bahas di sini ya. Saya hanya bagian besar aja yang saya sampaikan ya, PR-nya itu. Oke, kalau seperti itu, terima kasih. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik, terima kasih untuk semuanya. Oh ya, semuanya udah kumpul, udah kirim nggak? Udah email belum tugas yang kemarin? Oke, baik, terima kasih. Mungkin saya tidak balas ya satu persatu emailnya. Saya ucapkan terima kasih
yang udah kirim, udah saya terima. Oke, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.